وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad aflahal muttaqun. Maha suci Allah yang telah mempertemukan kita kembali setelah berapa lama berpisah dalam keadaan khair, lutuf wa afiyah. Kita ucapkan alhamdulillah ala dzalik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi في عسكر حين تلقاه وفي حشمه. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن أي منطق منه ومبتسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبانا مولى طيب يعادل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Pembahasannya tentang keutamaan salat. Sebagian hadisnya telah kita baca dan kita akan melanjutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa huwa sayyidul wadid hadits al-haramain Abu Ya Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu anhu ardah fi kitabih Syaraful Ummah al-Muhammadiyah
atau khasaisul ummah al-Muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bis shalah wa min dalika anna as-salata fiha silatul 'abdi bi rabbih tarfa'ul hujuba bainal musalli wa baina rabbih 'azza wa jalla. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza qama fis salati futihat lahul jinan wa kushifat lahul hujub bainahu wa baina rabbih wastaqbalathul hurul 'ainu ma lam yamtakhit au yatanakha. Kalau sebelum ini kita telah membaca bahwasanya malaikat itu silih berganti, ada malaikat siang dan malaikat malam bertemu di waktu subuh melaporkan yang sesudahnya, dan bertemu lagi di waktu asar melaporkan yang sesudah subuh. Artinya 5 waktu itu dilaporkan kepada Allah, dan ketika mereka datang sedang sholat subuh, dan ketika berpisah pun demikian bila sedang sholat asar. Jadi mereka laporkan kepada Allah, orang-orang yang sholat itu, ya Allah, kami engkau lebih tahu, kata malaikat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, apalagi sholatnya jamaah di masjid. Ya, baik. Daripada keutamaan sholat adalah bahwa ada hubungan kita dengan Allah. Semua amal-amal baik kita itu berarti berhubungan dengan Allah. Tetapi di dalam sholat ada kelebihan hal tersebut. Jadi hubungan kita lebih kuat lagi dalam sholat ini. Ya. Naam. Tarfa'ul hujuba baina musalli wa baina rabbih azza wa jal, mengangkat hijab, penghalang antara kita dengan Allah. Ya, ini mungkin akan dialami oleh orang-orang yang sholatnya sudah ketingkatan nomor 1, ya. Kalau kita wallah alam nomor berapa, masih banyak godaan, masih banyak tidak khusyuk, masih banyak ya kurang baik barangkali, tapi insyaallah Allah Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang, akan diterima semuanya oleh Allah. Ya, hanya tingkatan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi jangan berkecil hati. Di dalam hadis diterangkan bahwasanya seorang hamba apabila dia berdiri dalam salat, futihat lahu abwabul jinan. Futihat lahul jinan, maaf, dibuka pintu-pintu surga kepadanya. Enggak perlu kita melihat, tapi surga dibuka. Mungkin orang-orang yang khusyuk salatnya melihat ini, seperti kanjeng Nabi, para aulia, para salihin, mereka mungkin melihat ini. Makanya kadang-kadang mereka sholat itu dari dari mulai habis isya sampai subuh, terus melaksanakan sholat karena melakukan lidzah, merasakan nikmat dengan sholat itu. Jadi orang-orang yang tahu hiburan dia dalam sholat. Nabi sendiri yang mengatakan itu, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Aku jadikan pelepas kerinduanku, kenikmatanku di dalam sholat. Ya mungkin itu, lihat surga. Ya. Nah, orang kalau lihat surga pengen masuk, sudah masuk nggak mau keluar lagi. Tapi kita tidak, ya hanya dibuka saja itu pintu surga. Itu sudah keuntungan. Yang nggak sholat dapat nggak? Nggak dapat. Anda yang sembahyang berarti sudah berapa kali dibukakan pintu surga oleh Allah SWT. Ya, baik. Wa kushifat lahul hujub, juga dibuka penghalang antara dia dan Allah. Berarti kalau tidak waktu sholat ini orang, ada penghalang antara dia dengan Allah. Lain dengan halnya dengan Nabi Muhammad SAW, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka selalu berhubungan. Tapi model-model kita ini kalau nggak lagi sholat, ada penghalang. Lagi sholat dibuka itu penghalang. Bagaimana tuh penghalangnya? Anda juga nggak tahu, belum pernah lihat. Tapi ini Nabi yang menerangkan. Seperti apa penghalang itu? Wallahu a'lam. Ada buginan memang tidak kelihatan, tapi hati kita mengetahui bahwa penghalang itu diangkat oleh Allah.
Orang kalau khusyuk sembahyangnya, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seolah-olah ente melihat Allah, seolah-olah ente melihat Allah. Kalaupun Anda tidak melihat, Allah melihat kita. Ya? Naam. Ketika sholat dibuka itu penghalang. Pintu surga dibuka, penghalang antara kita dengan Allah dibuka. Maksudnya apa? Ada kemudahan antara kita dengan Allah. Ijabah lebih mudah. Ngadu lebih didengar. Permintaan mungkin lebih diberikan. Kenapa? Karena tidak ada hijab. Nah. Wastaqbalatul hurul 'ain ma lam yamtakhit aw yatanakha. Tapi ada syaratnya, ini dua. Pintu akan terbuka surga, hijab akan terangkat, ya. Pintu surga dibuka, diangkat hijab antara dia dengan Allah, dan para bidadari melihat kita. Dilihat oleh para bidadari. Mungkin bidadari calon istri kita nanti di sana. Ibu-ibu nggak usah cemburu, mungkin ibu-ibu yang jadi bidadarinya nanti. Ya, saya khawatir cemburu nanti. Nah, mungkin ibu-ibu yang jadi bidadarinya. Melihat tuh. Sambil dilihat oleh bidadari. Nah. Dengan catatan ada dua hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sholat tersebut. Selama dia tidak meludah dan tidak, maaf, mengingus. Jadi kalau nanti meludah, ya apalagi cara meludahnya, bisa saja kan, orang boleh nggak meludah? Boleh, tapi ada caranya. Nanti dikasih tahu. Kalau meludah dalam sholat bagaimana? Ya, nggak batal. Ya, mengudah atau mengingus. Di dalam sholat orang meludah, mengeluarkan ingus ada caranya. Bukan nggak boleh, karena itu hal yang biasa pada manusia. Ya, mungkin dia lagi flu, kan keluar ingus. Lagi batuk, mungkin keluar ludah. Nah, tapi ada caranya, harus adab. Nah, ini hal tadi, tiga hal tersebut tadi. Selama dia tidak meludah dan tidak mengingus. Timbulkan pertanyaan dari Bang Ajis. Bib, tadi Habib bilang kalau lagi flu keluar ingus. Kalau lagi batuk mungkin dia meludah. Orang-orang yang mempersiapkan diri akan sholat, walaupun dia mungkin dalam keadaan flu ataupun dalam keadaan keluar ingusnya, dia akan berusaha supaya lebih baik lagi. Sebelumnya diusap dulu, makan obat dulu, sehingga itu ludah dan itu ingus tidak keluar. Bisa begitu juga. Ya, kalau nggak bisa ya sudah, nggak masalah, nggak, bukan satu yang dosa. Ya, naam, baik. Jadi hadirin, usahakan ketika kita sholat kita jangan mengingus ataupun meludah. Selama kita bisa mempertahankannya. Kalau nggak bisa ya serah, nggak apa-apa. Ya. Baik. Itulah keistimewaan sholat. Jadi dibukakan hijab, dibukakan pintu surga, ya, diperhatikan kita oleh para bidadari Allah. Dan ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak sholat. Itu sudah punya kelebihan, ini nilai lebih, ya. Tapi tidak usah disombongkan, simpan. Mudah-mudahan lebih banyak dan lebih baik lagi. Yang tidak sholat insya Allah mendengar ini jadi mau sholat, ya. Wa min dalika, dan daripada keutamaan sholat adalah anna sholata fiha al-iqtirab min hadrati rabbil arbab ta'ala, bahwasanya orang-orang yang sholat itu lebih dekat dengan zatnya Allah. Bukan dekat kayak kita ya, dekat anda dekat sebelah sana dekat banget, enggak. Ya, dekat ini secara kejiwaan, ya, ghaib, karena kita tidak melihat Allah. Maksudnya rahmat Allah lebih dekat lagi kepada kita. Adanya di mana? Di sholat. Makanya kalau lagi sholat kita jangan macam-macam, jangan main-main. Ya, kenapa disuruh wudu, disuruh menghadap kiblat, disuruh baik, suruh diam, suruh tumaninah? Kenapa? Karena itu dekat dengan Allah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasjud waqtarib.
Sujudlah secara engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang hamba dengan rahmat Allah kapan? Ketika dia bersujud. Ente sujud kepada siapa? Berhala bukan, batu bukan, orang bukan, Allah. Dengan penuh keyakinan Allah melihat kita, Allah ada di depan kita. Ya, Allah menerima salat kita dan dekat dengan kita. Ketika sujud, saudara, dekat dengan Allah, dengan rahmatnya Allah. Baik, kemudian kenapa sih? Kan salat itu ada berdiri, ada ruku, duduk, dan sujud. Kok yang disebut sujud nih? Bukan waktu ruku, bukan waktu baca Fatihah, bukan waktu takbiratul ihram atau salam, tapi lagi sujud. Nah, Gala wa agrobu ma yakunu al-'abdu min rabbi 'azza wa jalla wa huwa sajidun fa aktsiru du'a, disuruh banyak doa karena rahmat Allah dekat. Mudah diijabah oleh Allah. Secara akal saja ini kita kalau main orang sekarang bilang logika. Logika, pakai akal. Air di sini dengan air di sebelah sana. Kalau sebelah sana kan Anda mengambil dulu jauh. Ini di sini. Kalau minum tinggal buka kita minum. Secara akal tuh. Ini juga demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya Allah seperti itu dengan kita, tapi ketika sholat rahmat Allah dekat dengan kita. Suruh banyak doa. Kenapa? Diijabah sama Allah. Ya. Kemudian tadi kan saya katakan kenapa kok sujud yang disebut? Wa inna makana fis sujudi gurbun khas. Kenapa sujud yang disebut? Karena dalam sujud itu ada kedekatan khusus. Lima fihi min mahdhidul lil ubudiyah lima gomi izzatir rububiyah. Karena di dalam sujud kelihatan penghinaan seorang hamba di sujud. Kepala yang paling mulia ditaruh di bawah. Kepada siapa? Kepada Allah. Menunjukkan kehinaan seorang hamba dan kemuliaannya yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya, kita sujud. Allah nggak sujud kepada kita, hasya wa kalla. Tapi kita bersujud. Oleh karena itu sujud yang disebut. Karena paling kelihatan orang sedang benar-benar menyembah Allah ketika dia bersujud. Kelihatan betul. Oleh karena itu Nabi suruh banyak doa. Sementara bacaan zikir sujud juga ada doa kan? Ya, memuji Allah itu berdoa kepada Allah. Kalau kita memuji Allah, kita minta dipuji lagi oleh Allah. Pujian yang datang dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan saudara ulama banyak menyebut-nyebut bahwa orang yang meminta kepada Allah dalam sujud itu kapan sujud? Sujud yang terakhir. Habib, anak mau pertama, kedua, ketiga mau baca, silahkan. Tapi biasanya kalau kita lihat para alim ulama, para salihin memperpanjang sujudnya di sujud yang terakhir. Sementara nggak apa-apa mau minta yang pertama, kedua, dan ketiga pun, atau dua, pokoknya salah satu dari sujud itu disebutkan kan sujud. Yang mana aja sujudnya. Jadi waktu sujud tambah doa di samping zikir yang dianjurkan. Subhana rabbiyal azimi wa subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi ditambah lagi dengan doa-doa. Begitu diajarkan oleh para alim ulama dan saya juga sedang mengajar. Ya. Jadi dua dapatnya. Ya. Jadi hadirin, banyakkan doa tuh. Bib, doa apa Bib? Doa apa saja terserah. Tapi jangan pakai bahasa Inggris.
Jangan pakai bahasa Indonesia, batal. Nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab atau bahasa hati. Apa bedanya bahasa hati dengan bahasa mulut? Tentu bahasa mulut lebih hebat lagi dari bahasa hati sebetulnya. Kenapa? Karena ada usaha lain. Di samping hatinya juga mulutnya, dua. Kalau hati kan hati aja. Ini ada mulut keluar. Minta kita. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Allahumma kadza wa kadza. Minta sama Allah yang kita mau. Mintalah yang baik-baik ketika kita bersujud. Ini anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa tidak hanya saja waktu kita duduk atau habis sholat atau di padang Arafah misalnya, ya, atau lagi buka puasa misalnya, lagi sujud pun kita dianjurkan untuk berdoa supaya kita dekat dengan Allah SWT. Minta terus. Kan ada orang yang melarang. Sebagian orang melarang, kenapa ente berdoa begini? Nggak usah begini aja. Kenapa nggak ngomong ini? Kenapa ente Nabi suruh kita berdoa sambil sujud? Kan sujud juga gerakan. Kalau kita mau bicara nih, kan ada orang yang nggak mau, jangan begini berdoa, gini aja. Ya, nggak. Katanya kiblatnya doa itu gini, ke atas kiblatnya doa itu. Dan kita yakin Allah bukan di atas, ada di tempat Allah, Allah yang tahu. Suci Allah dari tempat, bentuk. Hah? Kita yakin itu. Jadi nggak usah dilarang karena ada hadisnya juga Nabi mengangkat tangan. Kalau misalnya ada orang nggak usah kita baca dengan ini. Nabi menyuruh kita berdoa waktu sujud. Lebih dahsyat lagi kalau ini cuma gini lagi gini. Iya kan? Kalau kita mau bicara gitu ya. Nah, tapi nggak usah dimasalahkan. Boleh nggak orang berdoa begini? Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzab. Cuman yang lihat bingung, lagi ngapain nih orang? Lagi zikir, lagi baca Quran, lagi hafalan, nggak tahu. Tapi ketika ente begini, orang tahu oh ini orang lagi berdoa. Yang lain bisa ngaminin. Berarti ente bisa ngajak orang ikut ibadah dengan Anda. Salat kalau sendiri 10. Jamaah 270. Kalau sendiri 1 derajat. Jamaah 27. Salat itu di dalam bahasa doa. Dianjurkan untuk berjamaah. Kenapa kita berdoa nggak boleh berjamaah? Anak nggak mau, anak berdoa sendiri-sendiri aja. Ya, berjamaah. Kalau kita berjamaah, seperti sholat juga kan ditenangkan. Di dalam hadis ada ya, maknanya bahwa sholat itu pertama dilihat imamnya. Wah kurang bagus, yang sebelah kanan. Lihat, satu sop misal satu sop. Ya, nggak ada yang bagus. Kalau ada yang bagus diambil dari yang bagus, diterima semuanya. Apalagi kalau imamnya. Ketika semuanya nggak ada yang bagus, apa yang dilihat oleh Allah? Kalian sholat berjamaah, tetap aku ijabah doanya. Lihat sholatnya. Berkah sholat jamaah. Makanya jangan lepas jamaah tuh kalau bisa. Karena itu kehebatan sholat jamaah. Insya Allah diterima terus. Kalau kita sholat jamaah. Ya, ini ada hadisnya nih. Ya, berdoa juga begitu. Kita berdoa. Mudah-mudahan sekarang kita doa mungkin diterima doa saya. Banyak dosa, fulan banyak dosa, fulan. Tapi ada salah satu orang yang luar biasa dekat kepada Allah, berkah dia diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga tuh diterangkan di hadis bahwasanya orang-orang yang soleh itu membawa orang yang jelek menjadi bagus. Makanya kumpullah kita dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Jangan kumpul dengan orang-orang yang paleh, orang-orang yang tidak baik. Rugi kita nanti ke bawah jeleknya. Kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa ketika kita bersujud dekat sekali ya dengan Allah dan menunjukkan kehinaan seorang hamba dan memuliakan Allah yang luar biasa. Allah senang itu. Makanya disuruh banyak berdoa. Ya, harapan kita doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti nggak boleh selain sujud kita berdoa. Tarku doa maksiat. Meninggalkan doa itu maksiat. Sombong orang yang berdoa itu. Ya, orang yang tidak berdoa sombong. Jangan berdoa ente. Kenapa berdoa? Ini menunjukkan kita hamba perlu kepada Allah. Allah yang nggak berdoa nggak kayak nggak perlu sama Allah. Tapi
Munafik dia gimana nggak perlu, ente itu hidup dari Allah. Ya. Wa min dalik, dan daripada keistimewaan salat pula, anna salata fiha munajatun rabbil izzah. Salat itu seolah kita bicara, ngobrol sama Allah, meminta langsung kepada Allah. Ya, John, tolong dong saya nih, sedang sulit, ada pekerjaan enggak? Bagi saya buat kerjaan nih, saya juga punya keluarga, ini itu. Dia bilang, ya Khat, ada pekerjaan buat ente. Karena dia senang dikasih kerjaan. Nggak mungkin dong ngomongnya kurang ajar, nggak kelihatan minta, apalagi sujud. Ya, ketemu di jalan, kasih saya dong kerjaan. Kira-kira dikasih nggak kerjaan? Dikasih kerjaan. Ini secara bodoh-bodohan aja kita ngomong, pakai terlalu jauh, itu aja. Tapi kalau dengan baik caranya, dengan bagus, lemah lembut, ya, mengikuti apa yang dia senang, tentu dia juga senang. Apalagi Allah, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Ya, wa annahu laysa bidzallamil lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Ya. Nah, baik hadirin, munajat kita dengan Allah, seolah-olah kita berbicara nih, minta langsung sama Allah waktu sholat. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mana? Dalilnya. Innal mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sabda Rasulullah, innal mu'min idza kana fi sholati fa innama yunaji rabbah. Seorang mukmin ketika dia ada di dalam sholat, dia sedang ngobrol ngomong dengan Allah, minta kepada Allah. Munajat itu kalau sebetulnya takalam seperti munajat, minta. Tapi lebih sopan munajat disebutnya, nggak disebut ya takalam rabbah, ya tulub rabbah. Dia meminta kepada Allah, berbicara dengan Allah, kurang bagus itu. Tapi munajat menunjukkan yang minta ini butuh kepada yang diminta, itu munajat namanya. Saya akan bermunajat kepada Allah. Kepada orang nggak usah, saya munajat kepada fulan. Enggak, buat Allah itu. Ya? Nah, orang yang sembahyang itu munajat kepada Allah. Baik. Kemudian fala yabzuganna. Jangan dia meludah sembarangan. Lagi sholat, Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Puih. Waduh, dahsyat tuh, ya. Ya jangan. Ya kemungkinan dia di pinggir, ada jendela kan masjid ada tuh, Anda lihat sendiri itu. Ya, masjidnya dia sembahyang di pinggir. Kebetulan suka batuk-batuk, dia sengaja sholat di pinggir. Kenapa? Begitu, wah, langsung keluar. Sampai ada tulisan jangan meludah sembarangan. Ya, nggak ada adab itu. Nggak batal balik, nggak, kalau ada bunyi yang nggak benar batal sholatnya. Ya. Ini contoh saja dari saya, walaupun itu enggak, jangan, ya. Ada caranya nih, ya. Wala an yamini, jangan meludah ke sebelah kanan, apalagi ke depan. Ini kita sedang munajat kepada Allah. Tetapi kalau memang terpaksa Anda meludah, diizinkan. Walakin an yasarihi au tahta qadamai, ke kiri boleh, ke kiri, ya. Tapi jangan ya, pelan-pelan. Boleh. Jadi meludah itu apabila dia sholatnya di tanah. Jangan salah paham. Oh, Habib bilang boleh meludah ya. Wah, waduh, Bang Ajis ngamuk. Jangan. Ya, ini kalau kebetulan dia sholat di tanah kayak zaman dulu. Sekarang kan udah begini, nggak boleh. Nah, kayak bilang nggak boleh. Makanya tidur di masjid tuh, kalau dikiaskan ke situ jangan, karena suka ngilerkan orang. Jangan. Ya. Jangan tidur masjid, kan badan kita bau, bukan kayak Nabi wangi. Jadi jangan di masjid tidur, jangan. Di masjid sholat, ngantuk-ngantuk sedikit kalau gini ya khair, ya. Ataupun kalau memang tidur, memang bisa dijaga kebersihan masjidnya, gitu ya. Tapi fungsi masjid itu bukan untuk tidur, ya. Nah, boleh orang tidur. Ya, kalau lagi Ramadan kan tidurnya ibadah. Di masjid nggak apa-apa karena ibadah. Di Saudi dulu saya, kalau kebetulan di Jeddah itu,
Kita tidur siang, habis subuh tuh, ya tidur. Kenapa dibiarkan? Kalau lain waktu nggak dihalau, suruh keluar. Tapi Ramadan nggak. Kenapa? Sebab naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Berarti dia beribadah tuh. Dengan catatan tidak mengotori masjid. Ya, baik. Jadi kemana? Ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Jadi lu udahkan ke bawah, di bawah kakinya. Ya tentu arahnya sebelah kiri. Lalu ditanam. Itu kalau dia sembahyangnya di tanah. Bagaimana kalau sembahyangnya seperti sekarang kita nih? Ya, di karpet. Tunggu dulu, ya. Itu ada banyak cara. Di antaranya buka bajunya, ludahkan kemari. Enggak jorok. Kalau ente diri sendiri, ludah kita sendiri dan terpaksa. Ya, buka sini. Kalau enggak di kantong. Kalau memang ente tahu bakal ente banyak ludah, sediakan tisu di sini. Sediakan di kantongnya tisu. Jadi begitu meludah bisa begini. Tapi pelan-pelan, jangan jangan sampai ada bunyi dan segala macam, jangan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan supaya ada bedanya di luar sholat dan di dalam sholat. Boleh ke sebelah kiri. Jangan kantongnya sebelah kanan, sebelah kiri. Atau yang lebih lagi ada lagi, ya mungkin ente lebih tidak mau. Tangan taruh di tangan, dimasukkan ke badannya, ya nggak apa-apa, itu kan ludah ente sendiri. Oh bib geli bib, di dalam perut ente ada apa? Kalau ente ngomong, kalau ente bilang bib nggak enak bib, kotor jorok, nah di dalam perut kita ada apa? Nah itu mah nggak kelihatan bib. Nah ini juga nggak sengaja kan kita, terpaksa. Tapi sekarang kita udah banyak cara, ada tisu, ada sapu tangan, ya, ada kantong kita di sini, bisa. Jadi jangan ke depan, ke kanan, jangan, karena ada malaikat. Ya kiri pun ada, tapi diizinkan. Kalau nggak kemana dong mulutnya? Ke belakang, nggak mungkin. Ya, ke kiri, bawah kaki, di tangan, atau begini. Bisa. Guru-guru saya menyontohkan begitu. Ya di sini. Ya. Mudah-mudahan kita jangan pakai ludah-ludah di sholat. Ya. Mendingan ludah-ludahnya di luar sholat, ya. Sebelum atau sesudah. Ya. Jadi bolehkan. Sebab apa ruginya kalau kita meludah nggak dapat tuh tadi yang 3 tuh, kehebatan 3 tuh tadi. Hijabnya mungkin tertutup. Ya. Jangan. Kalau nggak meludah, nggak mengingus, ya. Nah, insya Allah 3 hal tadi dilihat oleh bidadari, dibuka hijab, ya. Apalagi tadi satu lagi dibuka pintu surga, akan kita dapatkan. Tapi ingat bahwa itu tidak membatalkan sholat selama dengan cara yang benar, ya. Kita misalnya umpamanya bersin, jangan dibuat-buat bersin, jadi batal tuh. Orang bersin kan nggak bisa, bukan kemauan sendiri, ya, keluar karena itu ada keluar katanya keluar uap dari otak kita itu, orang yang bersin itu, ya. Dan ketika bersin itu kita tidak seolah-olah mati itu, waktu bersin itu keluar bersin itu seolah-olah mati. Makanya disuruh ketika selesai bersin kita ngomong apa? Alhamdulillah, dikembaliin lagi nyawa saya. Sebagian ulama mengatakan ketika ente bersin itu tidak bisa apa-apa tuh. Kan makanya nggak bisa ada yang menolak kan bersin. Seolah-olah ente dalam keadaan mati, nggak bisa apa-apa. Orang mati bisa diginiin. Emang jawab, jangan bangun lagi. Memang yang mati bangun, ente lari kalau bangun. Nggak bangun. Nah, itu ketika bersin sebagian ulama dalam keadaan mati. Makanya disudahkan kita ngomong alhamdulillah, seolah-olah dihidupkan kembali. Dan keluar itu penyakit dari badan kita. Ya. Jadi waktu bersin jangan jangan sekeluarnya aja. Misalnya gitu, ya sudah nggak apa-apa. Kan ada orang yang sengaja kan. Wah, dia ada bunyinya, ada namanya, ya. Ya. Di depan saya malahan bangkisnya ada dipakai dinyanyiin. Batal kalau sholat itu. Ya, seadanya aja. Memang itu nggak apa-apa. Sebab kita nggak mungkin bisa melawan itu bersin. Ya. Hebat loh bersin itu. Nggak ada yang kuat walaupun dia jago. Bisa aja. Coba bersin tahan, bisa? Nggak bisa. Ya. Tapi tidak usah dibuat-buat.
Nah, dibuat-buat jadi batal sholatnya tuh. Nggak boleh, hati-hati. Seadanya aja. Ya. Enggak apa-apa, tahak juga. Jangan bunyi yang enggak. Jangan keterlaluan gitu kan. Bedakan antara kita dalam sholat dan di luar sholat. Meludah jangan bunyi. Tahak juga kalau kan bisa begitu. Lain dengan saya nggak mau mencontohkan jelek ya. Nah, Anda bisa tahu sendiri gitu ya. Sama ke sebelah kiri juga, ya, sebelah kiri juga. Itu kan hal-hal yang tidak mungkin Anda tolak. Jadi bukan termasuk jorok itu, enggak. Ya. Tapi dianjurkan oleh Nabi jangan dibuang ke depan, jangan dibuang ke sebelah kanan karena ini jihad yang mulia dan ada malaikat di sana. Di kiri pun ada malaikat, tapi kalau nggak dikasih di kemana? Ya. Nah, paling enak ya seperti tadi tuh yang ditujukan. Ima dengan tangan kita atau begini atau kantong. Dengan cara yang baik. Ya Pak Aziz ya? Nah. Hal-hal yang di luar kemampuan kita terjadi di dalam sholat dimaafkan. Gerakan banyak kan batalin sholat. Tapi kalau umpamanya, maaf, kebetulan kita sembahyang Idul Fitri atau sembahyang Jum'ah, pasti lagi dibetulin di lapangan, panas, kebetulan ada pohon bambu yang rindang. Orang banyak di situ. Imam belah sana misalnya. Sebelah sini ada, sebelah sini ada. Pohon bambu yang nggak apa-apa, ya nggak enak, kelangan pohon bambu. Cuman dengan secara tidak langsung tuh pohon bambu ngeluarin nerangnya yang bikin gatal tuh. Kayak misalnya tuh dari bambunya turun ke badan kita. Waduh, itu kan gatalnya luar biasa. Gatal. Itu garukannya tidak seperti garuk umpamanya ente kena nyamuk, mungkin bisa begini. Tapi kalau kena ituan bambu, waduh, begini garuknya. Atau orang yang sakit, batal nggak sholat? Nggak batal. Jatuh dengan tidak sengaja, bangun lagi. Bangun berapa gerakan tuh? Ke kanan, ke kiri, megang ke sini. Hah? Batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Di luar kemampuan dia. Ini agama keadilan, bukan pemaksaan. Ini buktinya. Agama ini keadilan, bukan pemaksaan. Makanya orang masuk Islam nggak dipaksa, ditanya dulu, ente sudah dewasa belum? Nggak dikasih masuk Islam. Tunggu, biar dewasa dulu, biar bisa mikir. Tanya lagi, ente kepaksa nggak? Tidak, baru boleh. Supaya jangan ada di akhir nanti, oh saya karena dipaksa, oh saya karena tidak tahu. Nggak bisa. Diberikan kebebasan, demokrasi. Masuk Islam aja demokrasinya luar biasa tuh. Lihat sudah dewasa, dipaksa enggak, ayo, ini suruh ngomong syahadat. Nah itu juga hal-hal yang di luar kemampuan kita dimaafkan, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, beradablah kita ketika dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena kita lagi bicara dengan Allah Rabbul Izzah yang punya segala macam ini, yang menciptakan kita. Walaupun kita tidak lihat, rasakan dalam hati kita. Makanya orang khusyuk itu kan lain-lain. Tergantung bagaimana dia merasakannya, tergantung bagaimana dia menghayatinya. Semoga Allah memberikan kepada kekhusyuan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dulu ada riwayat nih, tapi ini terjadi. Seorang soleh, kakinya bisul, dahsyat sakitnya. Ya, kalau kita cantengan tuh kayak model-model cantengan, masya Allah kan sakitnya tuh nggak dijual 3 juta tuh sakitnya tuh cantengan. Ya, akhirnya dibilang operasi saja, guru operasi saja ini. Nah, dibelek saja supaya keluar. Pikir-pikir, oke, baik. Tapi laksanakan itu ketika saya sholat. Benar nggak? Anda ngomongkan bib keluar darah, keluar ini. Kalau keluar darah dari badan kita sendiri, kata ulama walaupun banyak dimaafkan. Sholat ya. Sholat, si tabib ini sudah siap. Pegang, angkat, dibersihkan, dikeluarkan semuanya sampai beres, tutup, ya, bungkus. Udah. Dia belum selesai sholat nih, lagi sholat nih.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah belum? Dia tanyakan, sudah belum? Tidak berasa tuh dipotong dia punya luka, dikeluarkan kotorannya. Karena apa? Khusyuknya kepada Allah, takutnya dia kepada api neraka, menghilangkan rasa sakit semua. Begitu saudara. Kita begitu nggak? Nyamuk aja kita begini saudara, lagi dipotong. Orang-orang yang khusyuk begitu sholatnya. Ya, dioperasi lagi sholat, masya Allah. Dulu lagi nggak kayak sekarang, nggak pakai bius, nggak pakai obat anti segala macam. Tapi kehusyuan dia menghilangkan ini semua. Dia lagi sibuk dengan Allah, nggak berasa. Allahu Akbar. Nggak bisa saja ini, siapapun bisa kalau dia khusyuk dengan Allah. Ya. Nah. Dan Anda jangan bingung ya. Di dalam ilmu jiwa ada namanya sugesti. Saya harus ingat itu dulu. Ya, sugesti itu hal-hal yang diyakini oleh otak padahal belum tentu ada, tapi diyakini oleh otaknya dia. Bisa menjadikan orang tidak merasa sesuatu, berpindah dari satu alam seperti berpindah dari alam ke alam yang lain. Dikasih contoh waktu itu. Ada penggalian mayat. Pakai ginian kan? Orang penggalian mayat. Ini mayat udah lama. Yang hadir 10 orang. Baru 3 kali galian, yang satu pingsan. Kenapa pingsan? Sugesti. Dia merasa takut dan segala macam, padahal belum ada apa-apa. Yang satu lagi merasa bau, padahal nggak ada mayatnya. Ketika dibuka sudah tulang belulang, nggak ada baunya. Dari mana dia mencium bau? Dari mana dia takut sampai pingsan? Itu namanya sugesti. Ini urusan di dunia, dengan nggak ada urusan dengan Allah, apalagi dengan Allah. Jadi nanti jangan aneh tuh, bisa dioperasi begitu, tuh sugesti juga begitu. Orang kalau lagi sugesti lagi asik nonton, misalnya disilet, set, dia nggak berasa lagi asik. Itu kejadian. Selesai baru dia berasa. Seperti orang yang melihat gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihis, gini. Sugesti tuh. Dia lihat dari saking khusyuknya ke sana, ini tangan kena luka nih. Bukan bawang yang diginiin, tangan. Nggak berasa, begitu sudah, waduh, baru jadi jerit. Itu ada sugesti. Apalagi ini yang dengan Allah, yang khusyuk kepada Allah. Jadi nggak aneh ya. Ya bisa. Jadi jangan merasakan oh ini mustahil, jangan. Ente jangan ngomong mustahil. Ini Anda sudah buktikan. Ya, secara kejelasan bisa. Tuh, gitu. Ya. Nah, buktinya langsung dibenarkan oleh azan. Mudah-mudahan kita khusyuk sholat kita ya. Diterima oleh Allah, dibukakan hijab. Dakwah kita diminta, yang kita minta diberikan oleh Allah, dekat dengan Allah ya. Tambah kesucian kita di dalam beribadah dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya waqtosna mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, menjadikan sholat kita lebih baik, taharah kita lebih baik, doa kita lebih baik ya, selalu minta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah dekat kita dan apa yang diminta diberikan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya mohon pembacaan Fatihah. Salah seorang anak dari teman baik saya meninggal dunia, kita bacakan Fatihah untuk almarhumah Syarifah Sarah binti Ismail bin Abdullah Al-Habsyi, walidina, walidikum, wa ammatina, wa ammatikum, wa ammatil muslimina ajma'in. Allah ta'asyam bil rahmah wal maghfirah, wa adaru kadhalika al-habib Ahmad Nawfal Al-Kaf, wa Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa Abu ya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa anta at-tawwabur. Kurang lebih mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.